Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti kayak saya sekarang, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan cerita nyata, kisah nyata seperti biasa di Feni Rama Official, akan memberikan kepada teman-teman di rumah sebuah kisah nyata. Nah, sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk di video-video sebelumnya di like, subscribe, share, and comment, oke? Biar kita terus tetap semangat memberikan kisah kepada teman-teman semua yang ada di rumah, di jalan, di kantor, ataupun di mana aja kalian berada. Oke, langsung aja. Hari ini nih, tepatnya tadi subuh saya baru buka email ya. Kalau ada yang ngirim cerita sahabat kita, sahabat Feni Rama, dan memang kebetulan dia juga ada di Telegram kita. Kisah nyata ini dulu ini dia pernah menjadi supir taksi. Kan kalau zaman dulu itu kan Grab, Uber belum ada ya, pada zaman-zaman tahun 2000 itu kan belum ada gitu ya, masih ya taksi lah semuanya. Nah, dia ini ceritanya ini dulu mantan supir taksi yang menurut dia ternama lah, yang warna biru. Nah, mungkin teman-teman tahu tuh apa yang warna biru taksinya. Oke, langsung aja. Ini seperti kejadian urban legend mungkin ya, seperti itu ya. Jadi memang kan kebetulan saya sendiri juga kan kuliah di salah satu universitas di daerah Depok gitu kan. Jadi memang mendengar hal ini menarik karena pada zaman dulu saya kuliah itu cerita itu memang legend banget dan sempet rame-ramenya pada masa itu gitu. Nah kalau zaman sekarang mungkin udah agak reda karena udah berapa tahun, dari tahun 2000 sekarang udah 2023, udah 23 tahun sudah mulai surut lah cerita-cerita itu. Tapi yang namanya pengalaman akan menjadi sebuah kisah, akan selalu menjadi kenangan. Mau itu kenangan buruk, kenangan manis, itu akan menjadi terekam di memori kita. Oke, langsung aja ya. Kita bilang saja kalau bapak ini kita sebut, kita inisial, bapak ini bernama Bapak Rudi. Oke, Bapak Rudi saat itu dia itu kerja di salah satu taksi yang ternama di Jakarta. Dan memang pada saat itu, pada era itu taksi ternama ya inisialnya berwarna biru. Mungkin teman-teman tahu yang berwarna biru apa, silahkan komen di bawah. Oke gini, nah sebelum dari kejadian Pak Rudi, kita flashback, ceritanya flashback dulu nih. Kita cerita kenapa bisa ada kejadian adanya cerita Pak Rudi pada hari ini. Nah ceritanya begini, di daerah Depok, di dekat universitas di daerah Depok itu ada tempat, emang tempat itu dibilang tempat yang angker karena sering terjadi kecelakaan, ada yang tertabrak kereta, ataupun ada yang tiba-tiba ada yang membuang mayat di daerah situ. Ya bisa juga karena pembuangan itu narkoba atau hal-hal lain, karena memang dahulu itu daerah situ masih tergolong sepi, bukan seperti daerah sekarang yang udah rame, yang banyak restoran, yang banyak resto, kafe, udah enak lah istilahnya. Kalau zaman dulu tuh enggak, tahun 99, 98, 2000 tuh masih, kalau menurut saya masih nggak terlalu rame kayak sekarang gitu, pening banget kalau sekarang. Nah di daerah suatu lokasi di situ di daerah Depok ya, pokoknya daerah deket fakultas di Depok itu yang negeri dan swasta itu, antara dua jalan itu tuh memang ada satu daerah yang menurut cerita-cerita anak kampus daerah situ tuh memang cukup sangat menyeramkan. Pertama karena memang sering terjadi kejadian, dan kedua memang kejadian di daerah situ tuh sepi gitu. Jadi saling mendukung lah, udah ada kejadian, terus daerahnya juga sepi, jadi saling mendukung gitu. Nah ceritanya gini, suatu hari ya ada kejadian seorang mahasiswi ya, mahasiswi tersebut itu dia itu udah mau skripsi, berarti kan udah mau akhir ya. Dia udah mau skripsi ceritanya. Nah pada saat itu dia mau menuju ke kampus, tapi kejadian naas menimpa dia, yaitu dia tertabrak kereta api. Nah kalau pada zaman dulu juga kereta api nggak sebagus sekarang guys ya. Nah dia itu ketabrak kereta api. Dia bawa mobil, entah kenapa, atau mungkin dia meleng atau bagaimana, tapi
menurut cerita dia itu kalau di dalam mobil itu, menurut cerita sahabat-sahabatnya, dia itu selalu mendengarkan musik yang besar sekali gitu. Nah itu untuk pelajaran untuk sahabat-sahabat di rumah, kalau lagi melewati pintu lintas kereta api, kalau bisa jangan menyetel musik yang besar-besar sekali, agar kita bisa mendengar gitu ya, agar kita bisa peka dengan keadaan gitu, dan juga jangan bengong kalau memang lagi ada masalah. Jadi kalau bisa berdoa, apapun agamanya ya biasakan untuk berdoa, biasakan untuk berdoa setiap melewati lintas kereta api. Nah, oke. Ketika itu dia memang selalu terbiasa mendengarkan musik di mobil tuh yang besar-besar. Nah, pada hari itu dia mau pergi ke kampus, ternyata kereta api itu lewat, dia nggak sadar gitu loh. Udah dikasih kode sama orang-orang sekitar, tapi tetap aja dia melintas aja seperti itu. Nah, akhirnya mobil tersebut tertabrak, terseret ya jauh ya, karena memang keretanya itu kereta cepat gitu, jadi jauh dia kelempar gitu kan beserta mobil. Padahal mobilnya saat itu mobil besar, kalau nggak salah mobilnya itu ya mobil VW kombi pada zaman dulu gitu ya. Nah akhirnya keseret jauh. Nah otomatis dong, udah keseret jauh, mobilnya hancur, dan otomatis yang di dalamnya pun pastikan juga dalam keadaan tidak baik. Dan memang menurut kabar berita di setempat bahwa mayatnya itu terpental keluar. Jadi mobilnya ditemukan, mayatnya belum nih, jadi terpental, istilahnya seperti itu. Mungkin dia saat itu pengen pas dia keluar mobil akhirnya dia kesamber, kita nggak tahu juga walau alam. Tapi kenyataannya dia posisinya udah nggak ada di dalam mobil, jadi udah kayak keluar gitu, kepentar gitu, atau karena hantaman dari kereta api ya, kita nggak tahu juga bagaimana kronologi lebih jelasnya. Tapi yang pasti mayat tersebut berada di posisinya keluar dari mobil. Oke, teman-teman di rumah. Nah, ini menjadi sebuah legenda ya. Dan semenjak itu seringlah terjadi yang namanya hal-hal mistis, seringlah terjadi penampakan. Bukan hanya itu doang teman-teman di rumah. Jadi banyak sekali, hampir pada saat itu tiap tahun ketika di kereta api itu banyak yang jatuh. Nah kita nggak bisa samakan kondisi kereta sekarang mau kondisi kereta dulu, itu sangat berbeda. Zaman dulu masih ada tuh yang naik-naik di atas, masih ada tuh yang di pinggir-pinggir pintu, masih ada. Kalau zaman sekarang kan udah nggak bisa, semuanya lebih teratur, tertata dan rapi gitu ya. Nah seringkali setiap tahun itu banyak makan korban, entah jatuh dari kereta api, entah itu dia ada di pintu terus dia jatuh, entah itu kecelakaan motor atau kecelakaan mobil. Dan itu hampir tiap tahun pada saat itu saya kuliah di daerah sana. Ya, menurut saya itu sebuah pembelajaran untuk proses menjadi lebih baik gitu loh. Karena sekarang akhirnya kereta api sendiri juga keamanannya semua, kebersihannya juga semua tertata rapi. Nah, dari semua kisah-kisah itu teman-teman di rumah, dan saya pun pernah mengalami, sekali seumur hidup saya mengalami. Ceritanya seperti ini. Saya waktu itu kuliah, ya memang kan kalau kuliah bawa kendaraan sendiri, saya bawa mobil ceritanya. Nah pada saat itu kita mau ke kampus lain. Singkat cerita, kita lebih baik naik kereta aja nih biar cepat waktu. Begitu, biasalah anak-anak kuliah suka seperti itu. Nah karena memang hanya untuk beberapa hanya satu stasiun lah ibaratnya, jadi mau bawa mobil males gitu kan, karena takut macet, parkiran susah, banyaklah pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Akhirnya kita naik kereta. Nah sampai di kereta naik, nih banyak nih gerombolan anak-anak nih, anak-anak menurut saya anak-anak sangat kecil lah, di bawah umur. Dia ceritanya mau ngikutin petualangan kali ya, petualangan anak-anak gitu ya. Dia naiklah bersama teman-temannya, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang SD, SMP, SMA nggak ada gitu ya. Karena memang kalau saya dari perawakannya tuh anaknya kecil-kecil. Nggak tahu kalau misalnya memang ada SMA tapi ukurannya kecil ya, Allahu alam, saya nggak tahu. Nah ceritanya itu temannya tuh lagi bercanda. Saya ini udah ngebatin karena bercandanya udah nggak sehat. Tiba-tiba temennya jatuh,
perjalanan menuju dari stasiun satu ke stasiun lanjutnya, jatuh. Dan terasa banget yang namanya kita jalan di bawah kita ada manusia itu kegelindes, bedek tuh kelihatan terasa banget. Beda dengan kalau gajlukannya kereta api ya. Nah itu juga menjadi polemik, menjadi cerita, menjadi hal-hal yang menakutkan bagi mahasiswa-mahasiswa di daerah sekitar tersebut. Nah untuk hari ini saya akan membahas sebuah mahasiswi yang cantik ya, yang selalu menjadi sebuah pembicaraan di daerah tersebut, dan khususnya untuk teman-teman yang yang membawa angkutan umum seperti taksi, terutama taksi. Nah kalau untuk kendaraan-kendaraan umum seperti angkot atau yang lainnya itu biasanya mereka lebih melihat penampakannya aja. Nah ceritanya seperti ini. Kejadian itu nggak terlalu malam menurut Pak Rudi. Kejadian itu sekitar jam 9 malam. Oke, jam 9 malam kalau untuk saat sekarang pasti ramai sekali. Nah, karena tadi saya bilang di daerah tersebut tuh sepi. Dan karena memang kesepian itu karena banyak faktor, karena memang banyaknya mayat ditemukan di daerah tersebut, banyaknya kecelakaan ditemukan di daerah tersebut. Jadi menjadi pelengkap sebuah daerah. Nah, jam 9 malam itu Pak Rudi ini masih muter-muter di daerah situ. Karena dia belum dapat tumpangan lagi setelah dia mengantar sebuah tamu di daerah Depok. Nah setelah itu dia muter-muter, dia ngetem, kok belum ada yang manggil-manggil taksi, terus dia muter-muter. Nah akhirnya dia memutuskan pada hari itu, pada malam itu, karena dia awalnya ngetem, dia coba untuk jalan menuju ke Jakarta. Siapa tahu ada ke daerah Mampang, otomatis kan harus ngelewatin Lenteng Agung, Srengseng Sawah, terus Tanjung Barat ya. Jadi dia harus menyelusuri jalan-jalan tersebut ya kan. Nah di suatu titik ya, alhamdulillah nih Pak Rudi tadi berharap ada penumpang. Bener aja ada penumpang perempuan cantik sekali gitu ya. Nah Pak Rudi nggak berpikiran aneh-aneh, karena menurut Pak Rudi masih jam 9 malam ya, masih ada makhluk-makhluk seperti itu gitu. Dan penampilannya juga rapi, nggak menakutkan gitu ya. Nah memang Pak Rudi bilang bahwa dia di lokasi tersebut, nggak jauh dari lokasi tersebut ya. Nah Pak Rudi sendiri ini belum tahu nih, karena Pak Rudi biasanya banyak main di daerah Jakarta Barat. Nah pada hari ini barulah dia menginjak di daerah Depok gitu ya. Cuman menurut Pak Rudi hanya selentingan cerita, tapi dia nggak nyangka bahwa kisah itu adalah kisah nyata. Nah saat itu udara di luar itu gerimis, nggak hujan guys, nggak hujan, cuman gerimis kecil-kecil, makin menambah suasana menjadi sepi ya. Nah jam 9 malam dia di-stopin oleh seorang wanita, dan Pak Rudinya berhenti karena dari segi keamanan kata Pak Rudi ya, jam 9 malam di tempat sepi insya Allah kalau perempuan aman. Oke, berhentilah, naiklah tuh penumpang di kursi belakang. Nah sampai di jalan gitu ya. Dalam perjalanan itu awalnya tidak ada pembicaraan antara Pak Rudi dengan wanita tersebut. Nah lama-lama ke tengah, mulai ke tengah, perempuan itu rumahnya di daerah Bintaro guys. Oke, dia minta diantarin ke rumahnya daerah Bintaro. Nah di dalam perjalanan itu Pak Rudi udah mulai ngerasa sepi nih. Mulailah ngajak bicara kepada penumpang itu, karena awalnya kan Pak Rudi ngobrol, nanya mau kemana Neng gitu kan. Terus dibilang daerah Bintaro, dan ngomongnya menurut Pak Rudi tuh sepatah dua kata gitu kan. Nah dari kata-kata Bintaro ini akhirnya meluaslah dengan omongan-omongan obrolan lain. Pak Rudi sempat bertanya, kuliah di mana Neng? Disebutkanlah di salah satu universitas di daerah Depok gitu kan. Terus oh malam sekali pulangnya. Dia jawab, iya saya sedang skripsi. Dia itu doang bilangnya. Terus udah nih, dalam perjalanan itu Pak Rudi gak tahu kenapa dia pingin lihat ke kaca tengah mobil, itu rasanya susah banget. Andai pun dia ngelihat, selalu ada tersorot seperti lampu, jadi dia gak bisa ngeliat mukanya. Cuman ininya dia bisa ngeliat bahunya dia bisa ngeliat, tapi ininya dia gak bisa ngeliat jelas. Nah saat itu Pak Rudi nggak ada kepikiran aneh-aneh. Di dalam perjalanan barulah ada cium bau. Nah yang menurut Pak Rudi ini baunya ini kayak bau kembang apa sih kalau di kuburan itu, kayak bau mayat-mayat seperti itu, kayak bau kayak gitu kan. Pak Rudi sempat nyium seperti itu. Nah ketika Pak Rudi gini-ginikan hidung, si perempuan itu nanya, kenapa Pak gitu kan. Oh nggak apa-apa kok Neng, nggak, ini wangi, saya nyium ada wangi bunga. Nah
Si perempuan itu hanya diem aja, diem nunduk aja, terus jalan lagi. Nah, gak lama dalam perjalanan itu tercium lagi yang namanya bau amis, kayak bau luka gitu, kayak bau luka yang besar, yang nganga. Jadi kurang lebihnya mungkin teman-teman bisa mendeskripsikan bagaimana baunya. Terus, nah disitulah mulai Pak Rudi ngerasa keganggu dengan bau yang ini. Kalau bau bunga Pak Rudi aja udah merinding, apalagi dengan ditambah bau ini. Pas bau ini, si perempuan ini baru ngerasa nggak enak. Ada apa Pak? Dia nanya dengan nada lebih tinggi. Nggak apa-apa Neng, takut tersinggung kan, karena nih masalahnya bau, bukan wangi gitu kan. Kenapa? Bapak nyium bau apa? Kata gitu kan. Si perempuan ini yang nanya, nggak apa-apa Neng, cuma baunya bau beda kayak bau sebelumnya. Terus si perempuan nanya lagi, bau seperti apa Pak? Dia bilang gitu. Yang ini agak bau-bau, aduh maaf ya Neng, nggak maksud menyinggung Neng, siapa tahu saya juga belum mandi nih Neng dari pagi, mohon maaf takutnya saya yang bau. Dibilang gitu. Saya nyium kayak bau-bau amis, bau darah Pak. Si perempuan ngomong itu kan, yang terus iya seperti bau darah. Oh nggak apa-apa Pak, itu biasa. Dibilang gitu kan. Si bapak itu bingung dong. Nah dalam perjalanan lagi, terus tiba-tiba si bapak ditanya sama si perempuan ini, Bapak pernah dengar cerita di sini? Gitu. Cerita apa ya Neng? Dibilang gitu kan. Terus dia tanya lagi, kan banyak terjadi kecelakaan di sini Pak. Gitu. Terus udah gitu adalah terjadi percakapan. Terus si bapak ngomong gini, ya kalau kecelakaan mah di mana-mana juga ada. Dia bilang gitu kan. Nggak harus daerah sini aja. Tapi memang kalau daerah sini sering dengar juga, tapi hanya berupa cerita-cerita dari mulut ke mulut. Terus dia ngangguk aja tuh, dia lihat itu cuma ngangguk-ngangguk gitu doang. Terus udah gitu, nah pada hari itu si bapak itu nggak ada kepikiran buruk atau bagaimana. Nah diantarlah si bapak itu sampai ke rumahnya di daerah Bintaro. Dia masuk ke rumah itu, dia berhenti, dia bilang gitu, Pak, depan rumahnya, Pak tunggu di sini ya. Dia bilang gitu, saya mau ngambil duit dulu ke dalam. Nah oh iya. Nah si bapak ini percaya karena si perempuan tersebut masuk ke dalam rumah itu gitu loh. Jadi nggak membuat bapak tuh berpikiran kalau ini mau nipu. Ya setidaknya kalau dia nipu, dia ketok-ketok rumah itulah. Tentunya tuh perempuan juga masih ada di dalam. Nggak mungkin juga tuh perempuan tiba-tiba punya ilmu terbang gitu kan. Itu kalau manusia normal. Nah ditunggu dia lama 5 menit. Oh mungkin dia lagi nyari uang receh atau uang apalah, uang cash atau apa. Pikiran bapak itu tetap positif. Sampai akhirnya 15 menit. Dan itu menurut Mbak Rudi, itu tamu yang terlama untuk dia tunggu ketika ngambil duit. Kan banyak kan yang mau ngambil duit ke orang tuanya dulu, atau uang cash di dalam, atau banyak lah cerita-cerita yang seperti itu. Sampai 15 menit gak keluar-keluar nih perempuan. Akhirnya Pak Rudi turun dari taksi dan ketuk-ketuk rumah tersebut. Pas ketika ketuk-ketuk rumah tersebut, dibukain sama seorang wanita, ibu-ibu tua, dan seorang bapak. Si ibu langsung ngomong gini, ada apa Pak? Ada yang naik taksi ya Pak? Gitu kan. Oh iya, anak ibu, mohon maaf Bu, dari di daerah Depok, naik taksi saya, belum bayar Bu, bisa lihat harganya berapa Bu? Dibilang gitu. Katanya saya suruh nunggu di luar, dia mau minta uang dulu ke ibu. Terus ibu itu dengan muka yang sedih sekali kan. Terus sebentar ya Pak, ibu itu ngambil dompet kecil. Terus dikasih, makasih Pak udah nganterin anak saya. Dibilang ibu itu ngomong gitu. Terus anaknya udah masuk Bu ke dalam kan Bu ya. Terus si ibu tuh cerita, anak saya, Bapak bukan orang yang pertama mengantarkan anak saya pulang. Oh jadi anak ibu biasa seperti jam 9 malam ini pulang, kata gitu. Anak saya udah meninggal Pak. Kaget lah si bapak tuh. Hah? Dia bilang gitu kan, anak kami sudah meninggal. Kata si bapak tuh, si suaminya, sudah meninggal Pak. Dia bilang gitu, dia kecelakaan kereta api, tertabrak mobilnya kereta api pada saat dia memang waktu itu mau menyelesaikan skripsinya. Dan memang hampir tiap malam banyak supir taksi yang datang ke sini. Dia bilang gitu. Si bapak itu bingung kan, apa dia ngerasa dia belum meninggal Bu? Jadi ngobrol nih ceritanya. Saya kurang tahu, tapi
saya sudah 3 kali ini, dibilang gitu kan, tukang taksi naik di tempat di daerah yang Bapak sebutkan tadi, dan akhirnya saya membayar. Ya karena saya ngerasa itu anak saya, kelakuan anak saya bertanggung jawab walaupun anak kami sudah meninggal. Kenapa ibu ini bercerita seperti ini? Jadi suatu saat kalau Bapak ketemu lagi di tempat yang sama dengan anaknya, jangan dibiarkan masuk di dalam. Cuman kan gak segampang itu ya guys, ya kan? Misalnya si Bapak lewat aja di stopin gak mau, kan bisa aja tiba-tiba di dalam, bagaimana, gak segampang itu gitu loh. Ya mungkin si ibu hanya memberikan warning bahwa nanti ketika ada seperti itu lagi dia tidak bertanggung jawab, mungkin gitu kan ya, gak tahu juga gitu ya. Nah terus Bu, dia bilang gitu kan, apa nggak sebaiknya ibu syariatin atau doain, ibaratnya lah seperti itu gitu kan, mungkin biar tenang, atau dia mungkin belum ngerasa kalau diri dia udah meninggal. Terus kata si Bapak, sepertinya anak saya belum ngerasa dirinya udah meninggal, karena itu adalah cita-citanya sampai menuju S1 dan memberikan kebahagiaan kepada kami berdua. Jadi perasaan-perasaan itu yang masih terikat sepertinya pada dunia ini gitu kan. Dia cerita kayak gak takut si Bapak Ibu itu. Nah akhirnya singkat cerita dari dialog antara ibu dan bapak itu, pulanglah si tukang taksi. Baik Pak, saya terima uangnya ya Pak, kalau Bapak mau lihat harganya di dalam silakan Pak, takutnya nanti saya disangkain bohong atau gimana. Terus enggak, kami percaya, dia bilang itu kan, dikasih uang. Oh iya Pak, baik Pak, terima kasih gitu kan. Udah, si bapak ini pulang lah dengan merinding, dengan dia gak nyangka seumur umur dia ngambil penumpang. Baru kejadian yang nyata, senyata-nyatanya dia nganterin penumpang, dan ternyata penumpang itu adalah makhluk halus. Nah sesampai di jalan gitu kan, si bapak itu jalan, tiba-tiba bau wangi kembang yang tadi itu muncul. Lalu si bapak itu ngomong, Neng, kan sudah Bapak antar, udah jangan ganggu. Nah untungnya si bapak ini orangnya berani, si Pak Rudi ini orangnya berani gitu kan. Udah tuh Neng, karena orang Sunda kan, jangan ganggu Bapak gitu kan. Terus yang tenang. Nah pas di dalam perjalanan lagi gitu kan, tiba-tiba terdengar suara isak tangis. Nangisnya itu kalau menurut Pak Rudi itu nangis yang terseduh-seduh gitu loh. Jadi nangis yang gitu doang gitu, kayak tarikan nafas orang nangis gimana sih kan, cuma gitu doang gitu kan dalam perjalanan itu gitu. Nah terus si Pak Rudi denger kan, terus udah Neng, ikhlaskan agar kamu nggak terikat di sini gitu kan. Neng udah nggak ada di sini, Neng udah tercapai kok cita-citanya mau bahagiain orang tua, Neng udah sarjana, ibaratnya itulah kata si Pak Rudi dengan bahasanya. Walaupun dia ngerasa dia deg-degan gitu kan, antara dia kasihan, antara dia takut, tapi dia sendiri juga orangnya berani gitu kan. Jadi saat itu malam itu campur aduk gitu kan, dan makin mencekamlah udara itu makin dingin karena hujan makin lebat, tadi kan gerimis gitu kan. Nah udah dalam perjalanan itu akhirnya Pak Rudi memutuskan bahwa Pak Rudi malam itu tidak narik lagi. Jadi si Neng itu adalah tamu terakhirnya gitu loh, yang naik taksinya. Dia ngambil keputusan lebih baik dia pulang ke pool ya, kalau nggak itu apa nama bahasanya, tempat-tempat itulah, tempat-tempat pertaksian kayak gitu. Nah terus pada saat di dalam perjalanan itu gitu kan, Pak Rudi ngerasa di kaca tengah itu ada duduk seorang wanita, nunduk aja gitu kan, sambil Pak Rudi seakan-akan melihat wanita itu. Pak Rudi nggak tahu apakah mata dia benar atau enggak, masih ada di dalam mobil tersebut, di dalam kaca tersebut. Tapi ketika Pak Rudi ngelirik seperti ini kan ada bayangan dari samping gitu ya, kalau kita begitu, itu nggak ada. Cuman ketika Pak Rudi melihat kaca, itu ada bias seorang wanita gitu, karena memang suasana hujan gitu kan, dengan bau bunga, terus ada bau amis. Jadi ketika si perempuan itu turun, bau amis pun masih ada, bau darah, kayak bau darah, bau luka, gimana sih? Kayak bau luka nganga, itu seperti apa sih? Ya seperti itu kalau kata Pak Rudi. Nah, tapi dengan suara isakan tangis, kayak sedih banget, kayak pilu banget. Nah, udah jalan sampai di pool gitu kan, Pak Rudi turun gitu. Nah, pas Pak Rudi parkir itu, posisinya itu depan kantor. Jadi di sana tuh, di tempat duduk seberang sana tuh, di kantor tuh masih ada teman-temannya supir taksi juga yang belum bisa pulang karena hujan, ya kan.
Jadi dia duduk-duduk gitu, 3 orang ngopi deh tuh di mana, di depan kantor. Dia ngeliat Pak Rudi turun, cuman yang satu temennya begini nih, gini kayak apa sih, kayak orang bingung dengan muka bingung. Ya Pak Rudi pikirkan, kenapa sih ini orang gitu kan. Nah dia duduk pintu kan, dia nggak langsung nyamperin teman-temannya itu, dia ke kanan, ke kamar mandi gitu kan. Terus, nah temennya yang satu ini tadinya begini, akhirnya jalan ke tempat ke arah mobil Pak Rudi gitu kan, karena dia bingung dengan penampilan Pak Rudi, dengan keadaan saat malam itu dia tuh benar-benar bingung. Terus dia begini kan, dia gitu, dia ngeliat kayak, tapi nggak terlalu deket banget kata Pak Rudi dari mobil, cuman ya dari dia jalan ke situ cukup niat banget gitu loh mendekati mobilnya. Nah akhirnya nggak lama kemudian Pak Rudi keluar dari kamar mandi ke arah temennya itu kan, terus dia begini nih. Nah akhirnya dia berbalik, terus dia tanya lah, Ruth, lo ngapain Ruth? Terus ngerepotin banget, dia bilang gitu kan. Dia bingung kan, ngerepotin apaan? Dia bilang gitu, ngapain bawa penumpang sampai ke sini? Pak Rudi yang tadinya lagi minum kopi guys, itu kaget kesentak kayak begini. Bawa penumpang, itu penumpang lo masih ada di dalam mobil, dia bilang gitu. Perempuan itu dia masih mau gimana maksudnya Ruth? Dia mau neduh di sini, dia mau nyari supir lain ke rumahnya atau gimana? Merinding tuh saya tuh. Terus kata si Pak Rudi, nggak ada penumpang, tadi gue udah terakhir kali nurunin daerah Bintaro, dia bilang gitu kan. Terus bingung kan temennya. Gue tadi awalnya gue pikir mata gue doang Ruth. Gue samperin lah kan deket mobil lo, gue lihat ada tuh perempuan, cuman gue nggak berani. Takut tuh perempuan lagi dalam keadaan masalah atau gimana. Gue nggak enak, takut tuh perempuan jadi takut kalau gue samperin. Tapi gue mau mastiin tadi ada perempuan di dalam mobil itu Ruth, dia bilang gitu kan. Terus temennya nyeletuk sambil ngerokok. Masih ada tuh, dia bilang gitu kan. Hah, si Rudi kaget kan. Lu juga ngeliat? Ya, gue juga ngeliat tuh masih ada. Tapi gue hanya ngeliat ya karena mobil jadi datang sini terus menyamping gitu, jadi cuman samping gitu, samping kayak rambutnya gitu kan. Masih ada kata Pak Rudi gitu kan. Kata Pak Rudi, kata temennya satu nih. Terus Ruth, dia mau ke daerah mana? Kebetulan nih si Ucok, dia bilang gitu. Ucok nih mau keluar nih habis ini, mungkin bisa ikut mau Ucok. Nah Cok, kata Rudi, lo bawa deh tuh tamu gue ya, nggak apa-apa, lo anterin sana, tanya mau kemana gitu kan. Si Ucok bingung kan, ketawa. Nah ini ada yang nggak bener nih, kata Ucok nih. Ada yang nggak bener nih. Kalau main kasih aja ke gue nih, ada yang nggak bener nih, dibilang gitu kan. Lo ajak deh Cok. Nah ini perempuan nih biasanya nih ada 2 tipe nih, di perempuan baik atau perempuan jadi-jadian. Kata si Ucok gitu. Ya menurut lo Cok, tuh perempuan masih ada di mobil gue kaget, gue nggak ngeliat. Gue bilang gue baru nganterin penumpang. Menurut lo perempuan bener apa perempuan jadi-jadian? Kaget kan? Hah? Jadi maksud lu, dia kan orang Batak ya, jadi maksud kamu, dibilang tuh, itu perempuan jadi, dia bilang gitu. Kan gue bilang tadi gue baru habis nganter perempuan, dia bilang gitu. Nah ternyata nih si bro kita satu ini ngeliat ada perempuan di situ. Terus tapi saya juga ngeliat, dia bilang gitu kan. Sekarang coba lo deketin Cok, masih ada nggak? Gak berani saya. Saya mau pergi tadi ikut mobil saya, kayaknya sih bakal ikut mobil lo Cok. Terus akhirnya cerita nih si Rudi, itu perempuan gue ambil dari daerah Depok, gue anterin lah di daerah Bintaro. Orang tuanya keluar dan katanya tuh perempuan udah meninggal. Dan sering sekali tukang taksi mengalami seperti ini, bukan hanya gue aja. Nah gue nungguin aja 15 menit di luar, katanya dia mau ngambil uang. Ternyata gak keluar-keluar. Gue ke rumahnya, ibu bapaknya cerita, ketika gue udah habis dari rumahnya, di jalan gue masih ngerasa tuh perempuan masih ikut mobil gue. Bau kembang, bau darah, sampai gue dengar sampai gue dengar isakan tangis sedih gitu. Karena nih perempuan ngerasa dia belum memberikan buat orang tuanya suatu janji hadiah sarjana. Nah dia tertabrak mobil. Kaget lah si Ucok di situ sama temannya satu lagi. Alamak,
mana saya mau keluar, mau pulang. Lah nggak jadilah saya. Dia bilang gitu, ntar dia ikut lagi ke rumah. Nggak lah, saya nggak pulang. Akhirnya Ucok malam itu yang tadinya niat mau pulang, dia telepon lah istrinya, dia cerita lah gitu kan. Dengan persaksian Pak Rudi ini, dia nggak jadi pulang, dia nunggu sampai pagi aja, sampai ada matahari baru dia berani pulang gitu ya. Dia takut malam itu kan. Nah pada saat itu memberanikan diri lah bertiga-tigaan ini ya, mendekati mobil tersebut. Baru dia setengah jalan, dia masih melihat yang namanya bayangan perempuan itu masih ada dalam mobil. Ketika dia mau lanjutkan perjalanannya lagi, ini langkahnya lagi ke menuju mobil taksi tersebut, tiba-tiba bayangan itu sudah nggak ada. Si penampakan si perempuan yang tadinya duduk itu udah nggak ada, udah hilang. Langsung aja tiga-tiganya nih tukang taksi tersebut ngebuka pintu dan memang udah nggak ada. Tapi meninggalkan bau antara bau kembang kuburan dan bau amis yang masih tersengat di dalam taksi tersebut. Dan yang mencium bukan hanya Pak Rudi, teman-teman Pak Rudi lainnya pun juga mencium bau tersebut. Dan hasil mobil tersebut keesokannya tidak dipakai Pak Rudi untuk jalan karena khawatir, sampai akhirnya memutuskan untuk memanggil orang gitu kan, untuk membersihkan terlebih dahulu karena memang baunya nyengat. Dan kisah itu tidak berhenti hanya di situ, bahwa sampai hampir sebulan Pak Rudi masih dibayangi oleh perempuan tersebut. Nggak tahu kenapa, apa karena Pak Rudi cerita ke teman-temannya, Pak Rudi juga nggak ngerti, atau karena perempuan tersebut ngerasa nyaman cerita sama Pak Rudi karena menurut bapak ibunya Pak Rudi baik gitu ya. Atau walau alam karena dia ngerasa kesepian. Banyak hal-hal tersebut yang membuat akhirnya Pak Rudi ngerasa dalam sebulan itu perempuan itu masih terasa masih ada Pak Rudi, tapi membawa baik karena penumpang Pak Rudi jadi banyak, jadi kayak ngebantuin gitu. Aneh tapi nyata. Tapi ini kisah nyata yang diberikan oleh Pak Rudi kepada YouTube saya, Feni Rama Official. Nah untuk teman-teman di rumah bisa ambil kisah baiknya gitu ya, bisa ambil kisah baiknya. Dan kalau kisah buruknya silakan dibuang jauh-jauh, jangan dijadikan sebuah pedoman. Tapi kalau kisah baik gak ada salahnya untuk dijadikan pedoman. Oke? Sampai ketemu di video-video selanjutnya bersama saya Feni Rama Official. Jangan lupa untuk di like, subscribe, share, and comment sebanyak-banyaknya, di share biar kita terus semangat berkisah kepada teman-teman di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.